Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Ibu Nurul Hijah, dalam pelajaran kali ini kita akan berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, dalam sistem pembagian kekuasaan negara. Diharapkan setelah Anda belajar materi ini, Anda bisa menguraikan sistem pembagian kekuasaan negara dan bisa menjelaskan macam kekuasaan negara. Bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai. Sebuah negara pasti mempunyai kekuasaan. Nah, kekuasaan yang ada di sebuah negara itu dibagi-bagi. Kita bedakan menjadi dua. Pembagian kekuasaan yang dipakai oleh negara-negara secara umum dan pembagian kekuasaan yang hanya dipakai oleh pemerintah Indonesia. Pembagian kekuasaan secara umum atau yang banyak dipakai oleh negara-negara modern sekarang ini. Jadi, teori pembagian kekuasaan itu pertama-tama dikemukakan oleh John Locke. Beliau mengatakan bahwa kekuasaan di sebuah negara dipisahkan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian, pendapat John Locke ini diperbaharui oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan sebuah negara dipisahkan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa itu legislatif? Legislatif adalah sebuah kekuasaan yang bertugas untuk membentuk atau membuat undang-undang. Kemudian, eksekutif adalah sebuah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kemudian, federatif adalah kekuasaan untuk menjalankan hubungan luar negeri. Nah, itu adalah pendapat John Locke. Sementara Montesquieu, dia tidak menggunakan federatif, tapi menggunakan yudikatif, yaitu sebuah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang atau mengadili pelanggaran undang-undang. Teori Montesquieu ini dinamakan dengan teori trias politika. Inilah yang banyak dipakai di negara-negara. Sekarang, Indonesia apakah juga menggunakan teori trias politika? Jawabannya, ya. Akan tetapi, teori trias politika yang digunakan di Indonesia itu tidak murni. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kondisi Indonesia atau teori trias politika itu atau teori pembagian kekuasaan tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang kita lihat pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Di Indonesia, kekuasaan itu bisa dibagi secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal yang seperti apa? Secara horizontal berarti pembagian kekuasaan itu dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga negara yang kedudukannya sama dari kiri ke kanan, mendatar, itu horizontal. Kemudian ada pembagian kekuasaan dengan cara yang lain atau secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahannya atau dari atas ke. Sekarang perhatikan gambar di depan Anda. Tahukah kalian gedung itu milik siapa? Ya, gedung itu adalah gedung MPR DPR Republik Indonesia, milik seluruh bangsa Indonesia. Apa kaitannya dengan materi kita?
Nanti kita lihat di belakang. Lalu kita perhatikan foto-foto berikut ini. Tahukah Anda siapakah 3 orang bapak di depan? Ya, itu adalah Presiden Republik Indonesia, Gubernur Banten, dan Wali Kota Cilegon. Oke, perhatikan apa fungsi bapak-bapak ini. Kita mulai. Pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kita mulai dengan secara vertikal. Jadi, secara vertikal, kekuasaan itu dibagi menjadi pemerintah pusat yang dipegang oleh presiden, kemudian turun ke bawah, kekuasaan pemerintah provinsi yang dipegang oleh gubernur, dan kekuasaan pemerintah kabupaten atau kota yang dipegang oleh bupati dan wali kota. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lihat bagaimanakah pembagian kekuasaan secara horizontal. Secara horizontal, pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang ada dalam atau yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang memegang kekuasaan ini siapa? Ialah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Membentuk undang-undang. Sesuai dengan pasal 20 ayat 2. Yang memegang kekuasaan legislatif adalah DPR dan DPD. Nah, kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Yudikatif ini adalah kekuasaan kehakiman. Gunanya atau kekuasaan ini mereka menegakkan hukum dan peradilan. Yang memegang adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yang keempat adalah kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif ini adalah kekuasaan untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Memeriksa keuangan negara itu adalah eksaminatif. Yang punya kekuasaan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sesuai dengan pasal 23E ayat 1. Lalu, kekuasaan selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi yang menyelenggarakan pemerintahan atau yang menjalankan undang-undang itu adalah kekuasaan eksekutif. Yang paling tinggi dipegang oleh presiden, kemudian untuk provinsi dipegang oleh gubernur, untuk kabupaten dan kota dipegang oleh bupati dan wali kota. Lalu kekuasaan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Moneter itu apa? Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan kebijakan atau mengatur dan menjaga sistem pembayaran di Indonesia. Nah, yang memegang kekuasaan moneter ini adalah BI atau Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Oke, itu adalah pembagian dari kekuasaan yang ada di Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Sebelum materi ini kita tutup, saya minta Anda bisa melengkapi tabel yang ada di depan Anda. Untuk materi kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.